Maafin gue baru datang. Gue beneran gak tahu kalau lo diculik. Kak Yusuf bilang sama gue kalau dia juga tahu dari Kak Randy setelah kasusnya masuk ranah hukum. Riri memeluk Dini, meminta maaf karena selalu tak ada saat Dini membutuhkan. Udah, gak apa-apa. Lagian gue baik-baik kok. Alhamdulillah gue bisa lolos tanpa lecet sedikit pun. Cuma kaki gue masih sakit gara-gara lari-lari gak pakai sendal. Dini tersenyum tulus, tak mau membuat Riri merasa bersalah. Kenapa bisa gitu sih? Kok lo bisa-bisanya diculik sama Kak Yusuf? Bukannya dia gak tahu apartemen tempat tinggal lo? Tanya Riri. Gue gak tahu juga sih, tapi katanya dia udah suruh orang yang namanya Sobri itu buat awasi gue. Kayaknya memang gue sering dikuntit sama orang itu, makanya Kak Yusuf tahu. Tapi kan yang culik gue juga bukan dia langsung, tapi si Sobri itu. Terus, lo diapain aja sama Kak Yusuf? Jangan-jangan lo beneran dijamah ya sama dia? Hush, sembarangan aja. Enggak lah, gue gak diapa-apain sama dia. Tapi dia ngaku ke Kak Randy kalau gue bekas pakai dia. Gue takut Kak Randy percaya dan efeknya bisa buruk ke hubungan kita. Dini jadi resah memikirkan omongan Yusuf yang mengakui menjamah Dini. Dia takut Randy benar-benar percaya pada pengakuannya. Lo beneran gak dijamah? Kalau Kak Yusuf bilang kayak gitu, jangan-jangan memang benar dia ngelakuin itu sama lo. Lo gak sadar karena lo dibius kan? Itu bisa aja terjadi sewaktu lo dibius dan gak sadarkan diri. Tutur Riri. Riri sendiri cemas akan hal itu, dikarenakan Dini saat diculik dalam keadaan pingsan akibat pengaruh obat bius. Riri jadi berpikir, bisa jadi Yusuf memang melakukannya pada Dini sewaktu ibu satu anak itu pingsan. Mendengar penuturan Riri, Dini terdiam. Dia memikirkan lebih jauh perkataan sahabatnya. Dini mengingat-ingat kembali kejadian saat dirinya disekap di kamar Yusuf. Sejauh yang Dini ingat, dia merasa tak ada yang terjadi padanya saat itu. Hanya ada adegan di mana dia menjebak Yusuf saja. Itu pun tak benar-benar terjadi bersentuhan bibir dengan Yusuf. Dini yakin tak terjadi hal semacam itu padanya. Tetapi dia juga masih sedikit ragu jika ingat pengakuan Yusuf pada Randy. Apalagi dia juga dalam keadaan tak sadarkan diri. Kemungkinan Yusuf melakukannya sangatlah besar. Dini melamun. Dia menjadi sangat takut dan merasa dirinya telah kotor. Randy dan Habibi yang sedang mengobrol di ruang tamu tak tahu apa yang tengah dibahas oleh kedua sahabat itu di kamarnya. Feeling gue memang kurang bagus sih sama si Yusuf sejak awal. Dia sering dekati Dini. Dia juga kayak selalu cari cara supaya Dini bisa suka sama dia. Tapi gue gak nyangka dia ngelakuin hal sejauh ini. Cuma karena dia suka sama Dini dan karena dendam sama lo. Habibi masih tak percaya kalau Yusuf yang sangat kalem itu bisa berlaku buruk terhadap Dini. Yusuf yang dikenalnya sangat baik dan jarang bicara itu, tak disangka akan jadi tersangka penculikan dari istri sahabatnya sendiri. Makanya, gue gak pernah suka kalau Dini dekat-dekat sama dia. Karena feeling gue juga mengatakan kalau itu anak memang agak gak beres secara internal. Memang iya sih, dia itu anaknya baik, cakep dan kalem. Tapi gue gak tahu kenapa, gue gak suka aja sama dia sejak awal. Randy mengungkapkan pandangannya terhadap Yusuf. Ya, sejak awal Randy memang tak menyukai pemuda itu, walaupun dia terlihat sangat baik. Bagi Randy, Yusuf memiliki kepribadian yang tersembunyi dalam dirinya, hingga membuat Randy enggan berteman dengannya. Tapi syukurlah, Dini selamat dan bisa balik lagi kemari, buat lo dan baby Al. Timpal Habibi lega. Ya, alhamdulillah sih, kita masih nunggu vonis hukuman buat dia. Gue pengen tahu seberapa banyak hukuman yang bakal diterima. Gue harap sangat berat. Randy penuh harap. Gue harap juga begitu. Orang kaya dia gak bisa dibiarin berkeliaran, bikin cemas. Timpal Habibi. Randy mengangguk setuju. Yusuf memang seharusnya tak berkeliaran lagi. Setelah Riri dan Habibi pergi, Randy membantu Dini menyiapkan makan siang untuk mereka. Orang tua keduanya sudah pulang ke rumah masing-masing, dan mereka akan datang lagi ketika jadwal sidang untuk Yusuf sudah ditentukan. Mereka akan mendampingi Dini di persidangan. Dini menyajikan masakan yang sudah dibuatnya di atas meja makan, lalu keduanya duduk bersama dan makan siang tanpa bersuara. Dini jadi merasa canggung pada suaminya. Dia ingat terus akan kejadian penculikan itu,
Terlebih Dini ingat perkataan Riri yang mengatakan bahwa Yusuf bisa saja menjamahnya saat dia pingsan. Randy menatap istrinya yang sejak tadi diam. Dia tak mengajak bicara karena memang Randy lapar dan belum ingin bicara. "Kenapa diam terus?" tanya Randy. "Ah, nggak apa-apa," jawab Dini. "Jangan terlalu dipikirkan. Toh dia udah ada di penjara sekarang, dia lagi nunggu hukumannya. Kamu nggak perlu resah ya. Dia pasti dapat hukuman berat." Randy memegang tangan kiri Dini. "Bukan itu yang aku cemaskan, Kak. Aku cemas kalau aku benar-benar dinodai. Aku takut itu benar-benar terjadi. Kalau memang itu terjadi, aku gak tahu apa kakak masih bisa sebaik ini sama aku atau enggak. Aku yakin kakak akan meninggalkan aku, karena gak akan ada lelaki yang mau istrinya ditiduri lelaki lain." Dini membatin dalam kecemasan. Dini balik menatap suaminya yang kembali menikmati makanannya. Randy terlihat biasa saja, tak menanyakan apa yang terjadi pada Dini saat diculik. Namun, bagi Dini sendiri, itu malah membuatnya tak nyaman. Dini sangat takut. "Mau aku suapin?" tanya Randy. "Kamu makannya cuma diaduk-aduk doang. Nanti baby Al gak enak miminya kalau mamanya gak kenyang makan," tambahnya. Randy menggeser kursinya merapat pada kursi Dini, lalu menyuapi istrinya itu. "Ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu? Kasusnya kan udah dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti kita bisa tahu hukuman buat si Yusuf itu berapa lama setelah sidang. Apalagi yang kamu pikirkan?" Randy bertanya lagi. Rasanya aneh melihat Dini terus diam dan murung. "Kak, ada sesuatu yang terus mengganjal di hatiku. Tapi aku sendiri takut mau cerita sama kakak," ucap Dini. Randy tak paham maksud Dini apa. Tapi Dini sepertinya mengalami tekanan batin yang kuat setelah kejadian itu. "Apa itu? Cerita aja, aku siap dengarkan," tanya Randy. Dini ingin cerita, tapi ragu. "Din, ada apa? Ayo cerita, kita kan suami istri, kita harus saling berbagi suka dan duka, berbagi cerita dan sebagainya." Dini masih ragu untuk berkata jujur tentang apa yang dipikirkannya. Dini takut Randy malah akan menjauhinya. Dini terus mengaduk-aduk makanannya. Dia juga terus menggigit bibir bawahnya dan matanya tak henti berkedip, seolah sedang sangat bingung. "Din, ceritakan apa yang mengganjal di hati kamu itu. Aku mohon," pinta Randy lagi. Dini memberanikan diri menatap suaminya. Wajah Randy terlihat sangat ingin tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya. "Kak, seperti yang pernah aku sampaikan ke polisi, kalau aku saat bangun ada di kamar Kak Yusuf dan dalam keadaan terikat dan mulut dilakban. Aku mengaku kalau gak terjadi apapun antara aku dan dia. Tapi, aku juga gak yakin saat aku gak sadarkan diri, apakah Kak Yusuf menjamah aku atau enggak. Karena posisinya aku gak ingat apa-apa. Yang aku ingat hanya setelah aku sadar aja. Dan memang gak terjadi apapun sama aku. Kak Yusuf gak menjamah aku. Tapi saat aku gak sadar itulah yang jadi keraguan aku. Aku gak yakin kalau Kak Yusuf gak melakukan apapun." Dini menuturkan. Kepalanya menunduk. Dia tak mau lagi menatap suaminya. "Aku takut dia benar-benar udah nodai aku. Kak, kalau itu benar, kakak pasti akan menceraikan aku. Hiks hiks hiks." Dini menangis. Dini sedih jika benar itu terjadi. Dia merasa telah kotor. Randy tak langsung menjawab. Dia mengatur nafasnya terlebih dahulu, agar emosinya yang muncul kembali bisa segera hilang. Randy mengepalkan kedua tangannya. Mendengar penuturan Dini membuatnya sangat marah. Randy terus berusaha mengatur nafasnya dengan baik, hingga normal kembali. Kemudian, Randy menyentuh tangan Dini dan menggenggamnya. Dini menoleh. "Aku gak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku gak tahu apakah Yusuf memang menodai kamu atau enggak. Tapi aku percaya kamu masih murni milikku tanpa tersentuh lelaki lain. Din, aku percaya kamu masih tetap Diniku." Randy mencoba untuk percaya, walaupun hatinya juga ragu. Dia hanya tidak mau Dini berlarut-larut dalam kesedihan karena perkara yang belum jelas. "Tapi aku pasti kotor, Kak. Aku bekas pakai orang lain, seperti yang dia bilang. Aku gak pantas lagi buat kakak." Dini mulai menangis terseduh-seduh. "Din, itu semua belum terbukti benar atau enggaknya. Kita nggak bisa menduga-duga. Kita hanya akan tahu jawaban sebenarnya di pengadilan nanti.
karena Yusuf pasti akan mengakui segalanya, baik itu yang dia lakukan dan yang gak dia lakukan. Tapi aku tetap gak bisa tenang. Kak, aku merasa kotor. Dini makin kencang menangis. Randy memeluknya. Dia tahu istrinya tertekan secara batin. Tentu saja, siapa yang tak akan tertekan setelah mengalami penculikan serta percobaan PMRKOSAN. Randy juga ragu, karena lelaki manapun pasti akan tergoda saat melihat perempuan tidur di kamarnya, apalagi perempuan tersebut adalah orang yang dicintainya. Randy hanya berusaha percaya di depan Dini. Dia tetap membutuhkan jawaban pasti dari Yusuf, dan itu hanya akan didengarnya nanti di pengadilan. Dini terus menangis di pelukannya. Randy tak lelah menenangkannya. Dini berbaring di tempat tidurnya. Seluruh pakaiannya dibuka. Randy mendekat, memperhatikan setiap lekuk tubuh istrinya untuk melihat apakah ada yang berbeda atau tidak selain dari sentuhan darinya. Itu dilakukan atas permintaan Dini sendiri. Karena dia benar-benar yakin kalau Yusuf menjamahnya, tentulah akan membuat sebuah perbedaan dalam tubuhnya yang pastinya berbeda dengan sentuhan dari Randy. Sejauh ini, Randy tak menemukan yang aneh pada tubuh istrinya. Semua masih sama seperti terakhir kali dia menyentuhnya. Dini hanya diam, membiarkan suaminya melakukan penelusuran pada tubuhnya, dan dia berharap memang tak ada yang berubah. Gak ada yang aneh kok, ucap Randy. Dini mengangkat kepalanya dan melihat Randy yang duduk di pinggiran ranjang. Coba lihat baik-baik, pinta Dini. Randy melakukannya lagi. Dia membalikan tubuh Dini hingga menelungkup, lalu membalikan lagi menjadi terlentang. Enggak ada yang beda. Masih sama kayak terakhir kali aku nganu sama kamu, ucap Randy lagi. Dini jadi bingung. Coba buka kakinya. Kayaknya aku perlu cek di dalam deh, titah Randy. Dini menurut. Dia membuka kedua kakinya, dan Randy duduk di antaranya. Dengan posisi Dini seperti itu, Randy malah terangsang. Melihat kemolekan tubuh istrinya itu membuat Randy melupakan niat awal Dini bertelegram. Randy malah menghukum Dini pada akhirnya. Dia tak bisa menahan hasratnya. Dini yang belum ingin melakukan itu karena belum yakin pun segera bangun dan mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya. Jangan dulu, aku belum yakin kalau belum ada buktinya. Dini menolak keinginan suaminya. Tapi aku gak kuat. Sekali aja. Yuk, ajak Randy. Nggak mau. Harus ada bukti dulu. Baru aku mau kalau memang aku masih murni. Dini tetap menolak. Iya, biar aku cek bagian dalam. Si Jun yang akan bertugas. Enggak. Kalau si Jun masuk, nanti malah menghilangkan jejak sebenarnya. Dini tetap menolak dan langsung turun dari ranjangnya. Dini menolak karena jika memang Yusuf pernah menjamahnya, pasti akan meninggalkan bekas di dalam tubuhnya. Maka dari itu, Dini belum mau melayani suaminya, karena takut bekas terkontaminasi oleh Randy. Randy mendengus sebal, lagi-lagi harus gagal. Padahal sudah sangat ngebet. Gini aja deh, kita ke rumah sakit buat visum. Biar tahu apa junior lain masuk ke sana apa enggak. Randy mengusulkan. Dia cukup jengkel dengan ini. Dini berbalik. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tanya Dini. Ya kan nggak tahu kalau ada dugaan begitu, jawab Randy. Ya udah, ayo. Dini mau diajak visum. Mereka bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Tak lupa baby Al pun dibawa. Mereka pergi ke kantor polisi untuk meminta didampingi oleh salah satu polisi yang menangani kasus penculikan Dini dan mengatakan tentang apa yang menggenjal di jati mereka. Polisi setuju untuk menemani, guna untuk meyakinkan apakah Dini menjadi korban KEKRASAN SEKSUAL atau tidak. Dengan begitu juga, polisi juga akan tahu lebih banyak tentang perlakuan yang didapatkan oleh Dini selama diculik. Dini masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Randy dan polisi menunggu di luar. Dia sangat berharap kalau Dini tetap murni Dininya. Cukup lama juga Dini menjalani proses pemeriksaan pada tubuhnya. Dia terus berdoa agar hasilnya sesuai keinginan. Sekitar 1,5 jam kemudian, Dini keluar dari ruang pemeriksaan. Mereka lalu dibawa ke ruangan dokter untuk mendapatkan penjelasan dari hasil pemeriksaan Dini tadi. Dari pemeriksaan luar, korban tidak mengalami tindak KEKRASAN apapun. Secara fisik korban baik-baik saja. Lalu, untuk pemeriksaan bagian dalam, bagian intim, saya juga tidak menemukan adanya bekas berhubungan SEKSUAL.
Tak ada bekas sperma atau cairan lainnya yang berasal dari pria. Bahkan keadaan jalan kelima agak INA pun masih bersih. Itu menandakan bahwa korban tidak mengalami tindak PMRKOSAN. Dokter langsung menjelaskan kondisi Dini. Alhamdulillah. Randy dan Dini mengucap syukur. Itu artinya memang Dini tidak dijamah oleh Yusuf. Surat keterangan akan kami keluarkan secepatnya, agar dapat dilimpahkan juga ke kejaksaan untuk menambah atau mengurangi hukuman bagi tersangka. Tambah dokter. Kalau begitu, kami permisi, dok. Kami tunggu di kantor polisi hasil pemeriksaannya secepatnya. Ucap polisi. Tentu. Jawab dokter. Mereka pun keluar dari rumah sakit setelahnya. Mereka berterima kasih kepada polisi yang telah menemani mereka. Setelahnya, Randy dan Dini pulang dengan hati yang gembira. Dengan itu, Dini tak lagi merasa dirinya kotor, karena Yusuf benar-benar tak melakukan apapun padanya. Udah bisa dong sekarang. Randy menggoda di dalam mobil, senyumannya lebar. Idih, gak sabaran, ini masih di jalan. Dini mendelik. Ya kan udah jelas kalau kamu masih murni milikku. Jadi kenapa harus nunggu lagi? Dini tersenyum malu-malu pada suaminya. Hatinya sangat lega. Apa yang menjadi beban hatinya sudah hilang. Dini merasa beruntung karena hanya diculik oleh Yusuf. Tak terbayang jika yang menculik adalah orang lain. Pasti Dini benar-benar sudah ternoda.